single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, sistem penilaian kurikulum 2013. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, berbasis kompetensi dasar. 2. Belajar tuntas. 3. Berdasarkan acuan kriteria. 4. Berpendekatan terpadu atau integratif. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sesuai dengan nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi, dan berdasarkan acuan kriteria. Soal nomor 2. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment, artinya titik-titik. A. Menilai pada proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. B. Menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. C. Menilai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. D. Menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jawabannya adalah D. Menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah penilaian otentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Beri tanda cek sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu. Pertama, pernyataan saya dapat menyiapkan peralatan untuk percobaan membuat kincir air. 2. Saya dapat menjelaskan lebih dari 2 manfaat sumber energi dalam kehidupan, dan seterusnya. Jadi diceknya iya atau tidak. Format instrumen tersebut adalah contoh format penilaian titik-titik. A. Proyek. B. B. Produk. C. Diri. D. Teman sejawat. Jawabannya adalah C. Diri. Salah satu alat penilaian sikap adalah self-assessment atau penilaian diri. Kegiatan yang dilakukan adalah meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Seorang guru akan membuat pedoman pengamatan sikap sebagai bentuk penilaian terhadap peserta didik. Dalam tabel, ia harus menuliskan sikap-sikap sosial. Maka, berikut ini diantaranya, yaitu titik-titik. A. Disiplin, jujur, dan cerdas. B. Disiplin, jujur, dan berserah diri. C. Disiplin, tanggung jawab, dan punya cita-cita. D. Disiplin, tanggung jawab, dan santun. Jawabannya adalah D. Disiplin, tanggung jawab, dan santun. Kompetensi sikap sosial yang termasuk dalam teknik penilaian adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri. Selanjutnya soal nomor 5.
Ketika sedang menjelaskan suatu materi di depan kelas, Bu Mariati mendapati seorang peserta didik yang usil kepada temannya. Kemudian, Bu Mariati mencatat kejadian tersebut sesuai nama, kelas, hari, tanggal, kejadian, dan keterangan. Maka, yang dilakukan Bu Mariati adalah titik-titik. A. Membuat administrasi guru. B. Membuat instrumen penilaian berupa jurnal. C. Membuat laporan harian untuk kepala sekolah. D. Membuat laporan untuk guru BK. Jawabannya adalah B. Membuat instrumen penilaian berupa jurnal. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Penilaian sikap melalui jurnal dilakukan oleh guru dengan mencantumkan nama, kelas, hari, tanggal, kejadian, dan keterangan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Isian pendek atau singkat. 2. Lembar penugasan. 3. Pilihan ganda. 4. Pedoman observasi. 5. Laporan penelitian. Dari daftar di atas yang termasuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, dan 3. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 3. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan berupa tes tulis atau PG, isian singkat, menjodohkan, benar salah, uraian, kemudian tes lisan atau daftar pertanyaan, dan penugasan atau PR clipping. Soal nomor 7. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian proyek adalah titik-titik. A. Saling percaya antara guru dan peserta didik. B. Inovasi dan kreativitas. C. Dapat meningkatkan pengetahuan. D. Perlu diperhatikan keterampilan yang diukur. Jawabannya adalah B. Inovasi dan kreativitas. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, keaslian, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya soal nomor 8. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat resensi buku. Kemudian, peserta didik harus membuat laporannya masing-masing dan dibuat satu folder dengan dokumen yang lain. Maka, guru Bahasa Indonesia tersebut sedang melakukan teknik penilaian titik-titik. A. Proyek. B. Portofolio. C. Praktek. D. Penugasan. Jawabannya adalah B. Portofolio. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat, atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Selanjutnya soal nomor 9.
Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan inteks siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan inteks siswa. Jawabannya adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Salah satu ketentuan penetapan nilai KKM adalah dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan inteks siswa untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, menuntut penalaran dan kecerdasan siswa yang tinggi. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. 3. Hasil seleksi penerimaan siswa baru. 4. Rapor kelas terakhir dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dalam inteks siswa adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah D. 3 dan 4. Inteks atau tingkat kemampuan rata-rata siswa merupakan hasil seleksi penerimaan siswa baru atau PSB, rapor kelas terakhir dari tahun sebelumnya, tes seleksi masuk atau psikotes, dan nilai ujian nasional bagi jenjang SMP atau SMPLB atau MTS, SMA atau SMALB atau MA, dan SMK. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.